Penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menandai babak baru dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto disebut sebagai otak di balik buronnya Harun Masiku. Kasus suap ex-kader PDI Perjuangan Harun Masiku memasuki babak baru. Sehari menjelang Natal, Selasa 24 Desember 2024, KPK resmi mengumumkan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto dalam konversinya menyebut Hasto secara aktif melakukan upaya menggagalkan Rizky Aprilia sebagai caleg DPR terpilih tahun 2019 menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dengan suara 44.402 suara. HK bahkan disebut membuat rencana agar posisi Nazarudin bisa digantikan Harun Masiku yang hanya memperoleh 5.878 suara. Termasuk melakukan penyuapan pada Wahyu Setiawan yang saat itu berstatus komisioner KPU. Usai melakukan penyidikan, KPK pun resmi mengumumkan Hasto terlibat kasus tindak pidana korupsi, yakni memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan, anggota KPU periode 2017-2022. Hasto juga diduga sebagai otak di balik buronnya Harun Masiku. Saat proses penyidikan terhadap perkara HM dan upaya pencarian DPO HM ini dilakukan secara sangat serius, juga dilakukan tidak mengenal waktu, bahkan banyak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan. Menanggapi hal ini, PDI Perjuangan menyebut penetapan Hasto sebagai tersangka kasus Harun Masiku merupakan politisasi hukum. Partai berlogo banteng ini juga meminta seluruh kader agar tak gentar usai penetapan Hasto menjadi tersangka oleh KPK, terlebih jelang Kongres PDIP. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Penetapan Hasto sebagai tersangka tentunya menjadi pukulan keras bagi PDIP. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan bahkan pernah menyebut akan mendatangi KPK jika Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditangkap. Hal ini disampaikan Megawati pada 12 Desember 2024. Harun Masiku itu tahun 2019. Coba ayo anti hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen. Sebelumnya, Hasto pernah diperiksa oleh KPK, yakni pada 10 Juni 2024 sebagai saksi dugaan suap ex-kader PDIP Harun Masiku yang masih buron. Dalam pemeriksaan ini, Hasto tak terima Kusnadi, staf yang menemaninya turut digeledah penyidik KPK, termasuk menyita 3 buah handphone, kartu ATM, dan buku catatan miliknya. Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang tindak pidana korupsi dan pasal 5 tentang perintangan penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku telah bersiap menghadapi resiko terburuk ketika dihadapkan pada berbagai intimidasi. Bahkan ia mengutip kata-kata Bung Karno yang menyebut masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap
dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang syah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegihkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, resiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih, merdeka. Baik, pemirsa, hampir 5 tahun buron tersangka kasus suap Harun Masiku bagaikan hilang di telan bumi. Tak kunjung tertangkap, Harun Masiku diyakini masih berada di Indonesia berdasarkan data perlintasan. Buronan kasus korupsi Harun Masiku hingga kini masih dalam pencarian. Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif PDI Perjuangan yang diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kemas yang meninggal dunia usai lolos ke DPR. Harun diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta sebagai pemulus agar bisa melenggang ke Senayan.
Adapun Wahyu yang divonis dengan pidana 7 tahun penjara telah mendapatkan program pembebasan bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Meski masih berstatus buronan, fakta lain terungkap. KPK ternyata sudah tidak lagi memasukkan Harun Masiku ke dalam daftar pencegahan ke luar negeri. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan menyebut, sejak Januari 2021 tidak ada lagi permintaan pencegahan ke luar negeri bagi Harun Masiku yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan data perlintasan, nama tersebut tidak ada. Berakhir 13 Januari 2021. Berarti orang ini tidak dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Ya, imigrasi tidak bisa mencegah, bukan menindak, ya, mencegah. Jadi tidak boleh berangkat kalau mencegah itu kan. Ya, tapi kalau kita mengetahui, kita akan menginformasikan. Namun, pihak imigrasi menyatakan hingga saat ini tidak ditemukan data perjalanan ke luar negeri atas nama Harun Masiku. Sebelumnya, pada Juni 2024, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto diperiksa terkait dugaan korupsi yang menjerat Harun Masiku. Setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 4 jam, Hasto langsung meminta pemeriksaan diakhiri karena keberatan atas penyitaan ponsel yang dilakukan penyidik. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara. Karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya. Tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain. Buntut dari penyitaan ponsel tersebut, tim kuasa hukum Hasto melaporkan kejadian ini ke Dewan Pengawas KPK. Pihaknya menilai penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK tidak sesuai prosedur. Sejumlah barang bukti disertakan dalam pelaporan, diantaranya flash disk serta tangkapan layar ketika proses pemeriksaan Hasto di gedung KPK. Perlakuan oknum penyidik KPK kemarin kepada Mas Hasto dan stafnya Saudara Kusnadi menunjukkan hal sebaliknya. Menunjukkan sikap tidak profesional. PDI Perjuangan terus berjuang membangun supremasi hukum dengan cara-cara yang berkeadilan. Dulu zaman Bung Karno, ketika Bung Karno diperiksa di zaman pemerintahan kolonial, Bung Karno didampingi oleh pengacara. Masa di zaman sekarang yang sudah penegakan hukumnya yang katanya semakin kesini semakin brutal. Pencarian buronan Harun Masiku turut menyeret mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang juga politikus PDI Perjuangan. Di mana KPK memeriksa Yasona terkait dugaan kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku. Yasona menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam. Ia menyampaikan dirinya diperiksa penyidik dengan kapasitas sebagai Ketua DPP PDIP serta Menkumham. Saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung. Ya, karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya. 57. Kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda. Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Pencarian Harun Masiku sungguh penuh lika-liku. Semoga saja penegak hukum bisa segera menangkap buronan kasus korupsi ini.